Shalom bagi sahabat Kristus yang diberkati. Salam sehat selalu dalam kasih Kristus, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang terkasih. Mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum membaca firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, agar firman Tuhan yang hendak kami baca dapat kami mengerti dan menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Mereka memanggil rasul-rasul itu dan menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Bersukacita meskipun dalam penderitaan. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, murid-murid Kristus, yakni jemaat mula-mula, harus menghadapi masalah dan penderitaan karena iman kepada Kristus dan kegigihan mereka dalam memberitakan Injil. Ada kalanya mereka harus menjalani sidang di mahkamah agama demi mempertanggungjawabkan iman mereka. Namun meski mereka berada dalam tekanan, himpitan, ancaman, dan tantangan yang sangat teramat berat, di mana nyawa mereka menjadi taruhannya. Mereka tidak menunjukkan mimik wajah yang sedih, stres, atau takut, tapi mereka tetap bergembira. Mereka bersuka cita karena mereka telah menderita bagi Kristus dan memajukan Injil. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati, kalau boleh jujur, penderitaan adalah hal yang sebisa mungkin selalu kita hindari. Tidak ada orang yang mau hidup dalam penderitaan. Kita pastinya dalam hidup menginginkan hidup yang bahagia, karir dan pekerjaan yang lancar, tubuh yang sehat selalu, hidup yang berkecukupan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau penderitaan itu datang, bagaimana respon kita? Andalkan Tuhan dalam hidup dan meminta kekuatan darinya, agar kita sebagai orang percaya dapat kuat menghadapinya dan menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati, sayangnya masih banyak dari kita yang seringkali mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi permasalahan hidup ini. Sikap hati yang benar dalam menghadapi penderitaan adalah dengan hanya mengandalkan Tuhan, bersyukur dan bersukacita, serahkanlah bebanmu kepadanya, biarlah Tuhan yang mengatur semuanya, maka engkau akan bersukacita walaupun dalam penderitaan. Ya Tuhan Yesus, ajarilah keluarga kami untuk selalu mempunyai sikap hati yang benar
dalam menghadapi penderitaan hidup ini. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang terkasih. Amin.